Kali ini kita akan membahas 5 hal yang perlu kalian ketahui ketika ingin membeli memory card ataupun menggunakan memory card kamera. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan utama nih, bagi kalian yang baru aja datang ke channel ini dan tertarik nih dengan yang namanya dunia sinematografi atau pengen belajar lebih dalam nih dengan yang namanya sinematografi, kalian bisa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi pada channel ini. Oke, langsung aja kita kepada pembahasan utama kita. Ketika teman-teman membeli memory card kamera nih, apa sih yang sebenarnya harus kalian lihat? Apa sih spesifikasi yang penting yang harus kalian ketahui ketika ingin membeli memory card ataupun menggunakan memory card? Perlu teman-teman ketahui adalah tidak semua memory card itu cocok untuk semua kamera. Bisa jadi juga bahwa memory card yang teman-teman punya, miliki ataupun beli tidak mendukung dengan fitur perekaman ataupun fotografi yang ada di kamera teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman harus ketahui nih beberapa hal terkait memory card itu sendiri. Nah, yang pertama, kita ingin membedah terlebih dahulu nih terkait apa aja sih yang ada di dalam fisik memory card itu sendiri. Nah, sebagai contoh, memory card yang aku kasih contoh di sini adalah memory card dari SanDisk yang bertipe Extreme Pro. Di dalam fisik memory card itu sendiri sebenarnya sudah menjelaskan seluruh spesifikasi penting yang ada di dalam memory card itu sendiri. Nah, ini bakal kita bedah satu-satu nih. Nah, teman-teman pasti melihat logo ini nih di dalam fisik memory card itu sendiri, yaitu adalah 300 MB per second. Gitu. Nah, apa sih 300 MB per second ini sebenarnya? Nah, 300 MB per second ini sendiri merupakan lambang dan juga huruf yang menandakan bahwa seberapa cepat sih memory card teman-teman membaca data dan file yang akan teman-teman buat, ataupun ketika di dalam kamera, seberapa cepat sih speed membaca dari memory card teman-teman itu sendiri. Di dalam contoh memory card kali ini adalah dia memiliki speed 300 megabit per second. Gitu. Jadi dimana pada intinya dia bisa membaca file 300 megabyte dalam waktu hitungan 1 detiknya. Gitu. Nah, ini terkait speed membaca ya teman-teman, dan ini bukan speed untuk ketika menulis. Speed membaca dan juga speed menulis dari sebuah memory card itu berbeda. Yang kedua adalah logo-logo ini. Kalau di memory card SanDisk Extreme Pro yang sebagai contoh tadi, dia memiliki logo yang di sebelah kanan, yaitu SDXC. Untuk memory card yang kita gunakan sebagai contoh sendiri, dia memiliki logo yang namanya SDXC yang berada di sebelah kanan. Selain SDXC itu sendiri, teman-teman harus tahu juga ada yang berbentuk yang namanya logo di sebelah kiri nih yang bertuliskan SDHC. Nah, perbedaan dari kedua logo ini sebenarnya apa sih? Nah, kedua logo ini hanya sebagai bentuk pembeda di antara dua memory card, di mana memory card yang memiliki logo SDHC yang di sebelah kiri itu memiliki kapasitas di bawah 32 GB. Nah, sedangkan memori yang memiliki logo di sebelah kanan yaitu SDXC, dia itu memiliki kapasitas lebih dari 32 GB. Nah, teman-teman harus tahu nih ketika teman-teman melihat memory card yang memiliki logo ini sendiri, kalian sudah pasti tahu, oh ini memory card memiliki kapasitas di bawah 32 GB, dan yang satunya lagi SDXC itu memiliki kapasitas lebih dari 32 GB. Selanjutnya nih ada simbol ini nih di dalam fisik memory card itu sendiri. Nah, yaitu ada angka Romawi 1 dan juga ada angka Romawi 2. Untuk simbol ini sendiri di dalam fisik memory card itu sendiri menandakan bahwa memory card itu memiliki ultra high speed level. Apa sih ultra high speed level itu sendiri? Ultra high speed level ini sendiri merupakan simbol yang menandakan kemampuan memory card teman-teman untuk menulis data digital dari kamera teman-teman. Nah, di sini sendiri ada yang namanya untuk ultra high speed ini sendiri memiliki simbol Romawi 1 dan Romawi 2. Simbol Romawi 1 itu sendiri menandakan memory card teman-teman memiliki ultra high speed level 1. Begitu juga pada Romawi 2, memory card teman-teman memiliki ultra high speed level di level 2. Untuk ultra high speed level 1 ini sendiri memiliki kemampuan untuk menulis data digital dengan kecepatan 104 MB per second. Untuk ultra high speed level 2 ini sendiri memiliki kemampuan untuk menulis data digital dengan kecepatan 312 MB per second. Nah, ini teman-teman harus perhatikan juga, karena apakah kamera teman-teman memiliki kemampuan kecepatan untuk menulis data sesuai dengan
mode perekaman dari kamera teman-teman. Sebagai contoh, mungkin teman-teman memiliki kamera nih yang dapat merekam hingga resolusi 8K. Nah, untuk merekod dalam 8K ini sendiri dibutuhkan kecepatan menulis memori hingga 1 GB per second. Nah, itu berarti kalau teman-teman punya memori card dengan ultra high speed level 2 belum mampu untuk menulis data digital perekaman kamera teman-teman dengan kecepatan 1 GB per second, yaitu untuk resolusi 8K. Oke, seperti itu untuk terkait ultra high speed. Nah, selanjutnya ada simbol ini di fisik memory card itu sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak nih sebenarnya simbol ini juga memiliki kemiripan dengan yang namanya simbol UHS itu sendiri, yaitu ini berkaitan dengan speed class atau ultra high speed class dari memory card itu sendiri. Nah, sebagai penjelasan lebih, teman-teman bisa lihat di diagram ini nih. Di memori contoh tadi sendiri memiliki yang namanya ada U3 dan juga di dalam lingkaran yang nama ada angka 10, di mana itu menandakan speed class dari memory card itu sendiri. Nah, untuk simbol dari angka 10 di dalam lingkaran itu sendiri menandakan bahwa dia memiliki speed class di 10 MB per second. Nah, untuk di logo U3 itu sendiri, itu memiliki ultra high speed class di kecepatan 30 Mbps per second. Nah, untuk simbol U3 itu sendiri, dia memiliki speed class atau ultra high speed class di kecepatan menulis 30 MB per second. Nah, di sini yang sebagai catatan adalah kemampuan untuk menulis data ya teman-teman, bukan untuk membaca. Nah, membaca dan menulis itu sendiri memiliki perbedaan ketika kita berbicara dengan yang namanya memory card. Ini juga berhubungan dengan memori internal komputer ataupun yang lainnya. Nah, semuanya memiliki kecepatan membaca dan menulis yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah simbol ini. Nah, simbol ini saya yakin teman-teman sudah sangat mengerti dan sangat paham apa sih simbol yang ingin disampaikan dari simbol ini sendiri. Nah, simbol ini sendiri menandakan bahwa memori card teman-teman memiliki kapasitas dengan maksimal 64 GB. Untuk mempermudah teman-teman sendiri untuk memahami fisik dan juga struktur yang ada di dalam memori card itu sendiri, ini nih kira-kira ringkasannya. Oke, demikian untuk pembahasan kita kali ini. Sekian dari saya, be passionate with your style.